Untuk sekarang, kita akan membahas mengenai pra-peradilan. Pra-peradilan adalah mekanisme hukum yang diatur dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai upaya untuk menguji atau mengoreksi tindakan aparat penegak hukum kepolisian atau kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Pra-peradilan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum tertentu untuk mengajukan keberatan ke pengadilan. Dasar hukum Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHP. Tujuan pra-peradilan. Pertama, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Kedua, menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Ketiga, mengawasi tindakan penegak hukum agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Ruang lingkup pra-peradilan. Menurut Pasal 77 KUHP, ruang lingkup pra-peradilan meliputi pertama, sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Menguji apakah penangkapan atau penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum. Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Menguji keputusan aparat yang menghentikan penyidikan atau penuntutan. Ketiga, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Permohonan untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan nama baik kepada tersangka yang dirugikan akibat tindakan hukum yang tidak sah. Perkembangan ruang lingkup pra-peradilan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUEKSI 2014, ruang lingkup pra-peradilan diperluas untuk mencakup. Keempat, penetapan tersangka. Menguji sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Kelima, penyitaan. Menguji sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Keenam, penggeledahan. Menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan oleh aparat. Subjek pra-peradilan. Pertama, pemohon. Tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, atau pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum aparat. Kedua, termohon. Aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, atau lembaga lain yang melakukan tindakan hukum yang dipersoalkan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa share konten ini kepada semua orang agar mengetahui mengenai hukum. Jangan lupa kunjungi media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube kami yaitu Belajar Hukum 07 dan jangan lupa like. Jika ada pertanyaan atau pembahasan mengenai seputar hukum lainnya, bisa komen di kolom komentar yang tersedia.